Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita lihat suratnya 7, surat 107, yaitu surat Al-Ma'un, ayatnya dari 1 sampai 7. 1 sampai 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahu azim. Di sini diterangkan oleh Allah bertanya kepada kita semuanya. Pertanyaan Allah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini pertanyaan. Tahukah kamu orang yang pengibul agama? Tahukah kamu orang yang pembohong agama? Ini pertanyaannya sangat luar biasa, bahkan menyakitkan bagi orang yang tidak mengamalkan. Tetapi kalau orang yang sudah mengamalkannya ayat ini, maka dia adalah kabar gembira. Kalau orang yang belum mengamalkannya, maka ini adalah salah satu peringatan untuk orang yang belum mengamalkannya. Dijawab oleh Allah di ayat berikutnya bahwa orang pengibul agama, pendusta agama, pembohong agama itu yaitu adalah satu orang yang menghardik anak yatim. Jadi kita berhati-hati, kita jangan sampai kita menghardik anak yatim. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anak yatim. Dan jangan sampai kita menghina anak yatim. Yang kedua adalah kata Allah, di samping dia menghardik anak yatim, yang kedua adalah orang yang tidak peduli dengan orang yang miskin, fakir miskin. Tidak memperhatikan orang fakir miskin. Dia kaya, dia kenyang, tapi dia tidak peduli dengan orang yang fakir miskin. Maka kata Allah, bagi orang yang pendusta agama ini, pengibul agama ini, dengan dia tidak memperhatikan anak yatim dan tidak memberikan makan kepada orang yang susah, celakalah bagi orang yang sholat. Celaka, Masya Allah. Sudah sholat tapi dia celaka. Kenapa? Karena tadinya yang pertama dia tidak memperhatikan anak yatim, yang kedua tidak peduli kepada orang miskin. Bukan itu saja, bukan dia celakalah bagi orang-orang yang sholat, tapi kata dia orang-orang yang lalai sholatnya. Sholatnya lalai, sholatnya malas. Zuhur jam 3, asar setengah 6, maghrib bisa-bisa jam 7. Lalai, nggak ada pekerjaan, di rumah saja santai-santai, tapi dia lalai. Bukannya orang seperti orang yang bergegas untuk kalau sudah waktunya sholat dia melaksanakan sholat, tapi ntar dulu. Ini atau sholatnya ria, sholatnya show off, minta perhatikan. Nah ini makanya itulah orang-orang yang pendusta agama. Dan kata orang, dan dia adalah orang yang enggan memberikan barang yang berguna.
Jadi dia kalau mau sedekah itu, kalau yang masih berguna, enggan sekali, mohon maaf, nggak bisa. Tapi kalau yang sudah nggak bisa dipakai lagi, nggak usah digunakan lagi, itu baru dia memberikannya. Nah ini, nah saya juga teringat, kalau kita lihat di dalam suratnya 89, ayatnya 15, bahwa ada orang itu yang diuji senang, diuji kaya, diuji dengan harta yang mewah, berlimpah ruah, tidak lulus. Tetapi ada juga orang yang diuji susah, sulit, tidak ada pekerjaan, dia juga tidak lulus. Kenapa? Kenapa orang ini diuji kaya tidak lulus, diuji miskin juga tidak lulus? Kalau di ayat ini Allah katakan, ayat 15-nya suratnya 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya dengan mewah, dengan kemewahan, dengan harta kekayaan yang banyak, apa katanya? Tuhanku telah memuliakan aku. Itu katanya. Sombongnya, dia merasa bahwa hartanya itu dapat hasil dari usaha dia sendiri. Apa bedanya dengan Korun? Apa bedanya dengan Fir'aun? Nah ini. Kemudian apabila diuji dengan kesusahan, penderitaan, kemiskinan, dia juga mengeluh. Aduh katanya, Tuhanku telah menghinakan aku. Nah ini. Tapi kata Allah, tidak demikian. Sebenarnya mereka itu tidak lulus diuji dengan kaya, tidak lulus diuji dengan kemiskinan, karena penyebabnya ada 4. Apa tuh 4? Yang pertama, orang itu tidak memperhatikan orang miskin. Pertama, anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim. Yang kedua, tidak peduli juga, tidak memperhatikan orang yang miskin. Yang ketiga, dia mencampur baurkan harta pusaka, yang hak dengan yang batil, atau dia berlebihan untuk harta warisan. Yang keempat, dia mencintai dunia dengan cinta yang berlebihan. Nah ini 4 ini, maka kata Allah, dia tidak akan lulus. Diuji kaya tidak lulus, diuji miskin juga tidak lulus. Masyarul muslimin yang berbahagia, di mana saja Anda berada, saya teringat sebagaimana ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Di dalam surat Al-Kahfi diawali dari ayat 60 sampai dengan 82, bahwa kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Musa memerintahkan kepada muridnya, wahai muridku, kalian persiapkanlah bekal-bekal untuk kita berjalan. Kita akan berjalan bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahkan kalau belum ketemu sesuatu yang aku inginkan, mungkin kita belum akan berhenti di dalam perjalanan tersebut. Maka sehingga muridnya telah menyediakan makanan, barangkali ikan sudah digoreng. Kemudian dia berangkatlah menaiki perahu. Setelah berjalan, sudah lama dia berjalan, dia sudah letih, sudah lapar. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada muridnya, silakan dibawa makanan kita. Tapi apa kata muridnya? Mohon maaf, saya lupa untuk menceritakannya bahwa ikan yang sudah digoreng, bekal yang akan kita makan ini, ternyata dia mencari jalannya sendiri, loncat ke laut. Bayangin, itu adalah salah satu kejadian yang aneh. Tapi apa kata Musa? Apa kata Allah? Kata Allah, tidak ada yang bisa melupakan kamu kecuali syaitan. Makanya kita kalau lupa sesuatu, kita harus istighfar, jangan mencari kambing hitam. Kemudian kalau demikian, mari kita kembali lagi ke tempat kejadian yang tadi, yang aneh. Di mana tadi? Kejadian di 2 batu tadi. Kemudian mereka kembali lagi. Setelah kembali, baru ketemulah dengan seorang hamba Allah yang namanya Nabi Khidir alaihissalam. Ketemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dia langsung berbicara kepada Nabi Khidir. Khidir katanya,
saya mau jadi murid kamu. Dan Nabi Khidir saya akan jadikan guru. Tetapi apa jawabnya Nabi Khidir? Katanya, mohon maaf, kamu tidak bisa sabar mengikuti aku. Kata Musa, gimana kamu bisa mengatakan bahwa aku tidak bisa sabar? Kamu juga belum tahu aku dan juga belum dicoba dulu. Ya baik, kata Nabi Khidir, kalau memang kau mau menjadi muridku, kita ada perjanjian terlebih dahulu, MOU. Perjanjiannya apa? Sudah disepakati semua, perjanjiannya cuman satu. Kata Nabi Khidir, kamu tidak boleh menanyakan sesuatu apa yang aku kerjakan sebelum aku menceritakannya kepadamu. Baik, kata Nabi Musa, baik. Saya akan patuhi perjanjian ini, akan saya sepakati, akan saya laksanakan. Berangkatlah dia, Nabi Musa telah menjadi muridnya, maka berjalanlah dia, ketemulah dengan menaiki perahu. Perahu itu ternyata perahu orang yang susah, tetapi perahunya bagus. Tiba-tiba Nabi Khidir melobangi perahu tersebut. Nah, kata Nabi Musa, kenapa dilobangi, Dir? Bukannya kita ini numpang kepada orang ini, kok dilobangi, nanti kita tenggelam. Nah ini kata Nabi Musa, Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, kamu sudah melakukan satu kesalahan. Oleh karena itu makanya kata Nabi Musa, mohon maaf. Sekali ini saya mohon maaf, kalau ya bolehkah aku masih mengikutimu untuk menjadi muridmu? Boleh, katanya, akan aku maafkan. Satu kesalahan dimaafkan. Kemudian lagi berjalanlah dia, ketemu dengan anak kecil. Tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak itu, sehingga kagetlah Nabi Musa. Kaget ya, kenapa kok ini orang membunuh? Apakah orang ini bukannya membunuh orang, atau dia punya kesalahan yang besar? Nah ini kata Nabi Khidir, kamu sudah melakukan kesalahan yang kedua. Baik, kata Nabi Musa, kalau memang nantinya saya melakukan satu kesalahan lagi, maka bolehlah saya tidak akan mengikutimu lagi dan tidak menjadi muridmu lagi. Oleh karena itu makanya dia berjalan di satu kampung, dari pagi sampai sore, satu pun tidak ada orang yang ingin menjamunya, tidak ada orang yang mengasihnya minum, tidak ada orang yang menawarin makan, bahkan mengasih makanan, tidak ada. Tiba-tiba dia melihat satu rumah yang sudah hampir roboh. Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk memperbaiki rumah tersebut. Setelah diperbaiki rumah tersebut, makanya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, Dir, katanya, kalau kita minta jamu kepada penduduk sekitar sini, kita sudah halal, karena kita sudah bekerja. Bahkan kita dari pagi belum makan, belum ada makanan. Nah inilah kata Nabi Khidir, ini kamu sudah melakukan kesalahan yang ketiga. Makanya disinilah batas perpisahan kita. Akan aku ceritakan 3 kejadian yang kamu tidak bisa mengetahuinya. Yang pertama, saya melobangi perahu karena perahu itu milik orang miskin, milik orang susah. Dia mencari nafkah lewat perahu tersebut. Sedangkan di depan sana ada raja yang zolim yang akan merampas perahu yang bagus. Oleh karena itu makanya saya lobangi sehingga diperiksa oleh raja yang zolim, tidak dirampas. Itu. Yang kedua, dia membunuh anak kecil. Orang kedua, orang tuanya orang yang soleh. Sementara anak kecil ini nanti setelah dia besar, dia akan menjadi kafir. Bahkan dia akan bisa menyeret, mengajak ibunya, kedua orang tuanya untuk menjadi kafir. Makanya saya bunuh, dia belum berdosa. Nanti kedua orang tuanya akan diganti oleh Allah dengan anak yang soleh yang lainnya. Yang ketiga, memperbaiki rumah yang mau roboh. Dia tidak meminta upah, tidak meminta imbalan, karena di bawah rumah tersebut ada harta pusaka anak yatim, sehingga dia berani memperbaikinya, tidak meminta upah untuk menyelamatkan harta anak yatim. Oleh karena itu inilah aku ceritakan kepadamu 3 kejadian yang kamu tidak bisa mengetahuinya. Dan inilah adalah bahwa pertemuan perpisahan kita antara kau dan aku, sehingga kau tidak sabar mengikuti aku, apa yang aku kerjakan. Masyarul muslimin yang berbahagia,
Nah disinilah kalau kita ingin kesuksesan, tidak ingin menjadi orang yang dikatakan oleh Allah pendusta agama, maka kita hati-hatilah, perbaikilah, santunilah, sayangilah anak yatim. Jangan kita hati. Menyayangi anak yatim berarti bukannya kita membiarkan dia tidak sekolah, bukannya kita membiarkan dia berantem, bukannya kita membiarkan dia tidak belajar, bukannya kita membiarkan saja dia mungkin manjat pohon dan mungkin dia takutnya jatuh. Bukannya itu kita diamkan saja. Tapi kalau memang dia bersalah tetap kita hukum. Tidak sholat tetap kita hukum. Mencuri uang temannya tetap kita hukum. Sebab kalau kita ambil pedoman dari kejadian Musa dan Khidir tadi 3 kali kesalahan. Kalau memang sudah 3 kali kesalahan tidak bisa diperbaiki lagi, mungkin dia terbaik di tempat yang lain. Nah ini makanya, masyarakat muslimin yang berbahagia, kalau kita sedang mengamalkan ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Dan juga kita tidak dikatakan oleh Allah orang pendusta agama. Dan juga kita termasuk orang yang insya Allah akan lulus diuji dengan kekayaan, lulus juga diuji dengan kemiskinan. Lebih dari kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.